Ini kan bukan masalah calon yang mana, bukan masalah penggugat, bukan masalah MK-MKan, tapi ini masalah suara masyarakat Kota Banjarbaru. Betul. Suara yang dihilangkan oleh KPU masyarakat Kota Banjarbaru, hak politik masyarakat Kota Banjarbaru yang dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal Pinus Forum. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas isu yang amat sangat sangat hangat terkait dengan putusan MK Pilkada Kota Banjarbaru. Itu pada kesempatan ini saya sudah bersama Bung Arifin, di mana dia adalah koordinator LSPINUS Kalimantan Selatan yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pilkada Kota Banjarbaru. Saat ini kita sudah memasuki setelah memasuki sidang yang kedua, di mana Hakim MK menanya teradu terkait dengan pengaduan dari LSPINUS tersebut. Nah, dalam kesempatan ini saya pikir amat sangat banyak fenomena-fenomena yang terjadi di sidang yang kedua tersebut, dan ini saya melihat kalau lihat fenomena sidang MK yang kedua ini amat sangat menggembirakan. Tapi tentu saja ini kita harus melihat dalam perspektif pengadu sendiri. Nah, gimana kira-kira Pak Arifin melihat sidang MK yang kedua kemarin? Terima kasih Kang Yus selaku founder Visi Nusantara. Hari ini saya Muhammad Arifin kembali diundang di podcast Pinus Forum yang memang ini merupakan bentuk dari keresahan kita bersama melihat demokrasi di Kota Banjarbaru terus digerogoti oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentunya kita sebagai aktivis demokrasi dan sebagai pemantau pemilu yang terakreditasi, kita sudah sepatutnya harus berani menyuarakan isu demokrasi khususnya di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di tempat saya, Pak. Yeah. Memang ketika sidang kedua, artinya sidang mendengarkan jawaban termohon dari jawaban KPU Banjarbaru, KPU Kalimantan Selatan, dan Bawaslu Kalimantan Selatan. Memang agak unik, Kang, dan agak lucu juga. Iya. Gimana? Karena memang semuanya itu saling lempar tanggung jawab. Satu lempar yang lain lempar ke lain. Bahkan yang lebih parahnya, pada tataran tertinggi tingkat KPU atau KPU RI, ini malah melarikan diri dari persidangan. Kabur ya? Kabur. Ya. Memang waktu itu beliau sempat hadir sempat hadir di Zoom, tapi ketika pada saat hakim menanyakan KPU Banjarbaru, KPU RI ini hilang lagi. Nah, iya, saya lihat di persidangan itu kan tidak hanya Kota Banjarbaru kan, iya. ada beberapa kabupaten yang lain. Dan kita lihat bahwa salah satu KPU RI, Idam Khalid ya, waktu itu hadir. Betul sekali. Tapi ketika pas masuk ke Kota Banjarbaru, itu menghilang. Ya, kira-kira ada fenomena apa itu? Ini saya tidak paham fenomena apa. Tapi yang jelas kayaknya ini bentuk dari tanggung jawab ini, lari dari tanggung jawab kayaknya. Yeah. Jadi memang sidang kemarin saya katakan itu kenapa unik dan lucu, karena mereka saling lempar tanggung jawab. Pertama, yang mereka katakan adalah keempat pemohon, saya ini kan pemohon 05. Yeah. Ada 06, 07, dan 09. Pada intinya, kuasa hukum termohon itu membilang kami adalah tidak ada legal standing dan dasar hukum yang kuat. Tentu ini menjadi problem dong, karena bagi kami mengesampingkan formil legal standing dulu. Artinya, kami berharap
Mahkamah Konstitusi ke depan ini melihat bagaimana kita ini sebagai pemohon ini mampu menjawab keresahan-keresahan yang terjadi di masyarakat Kota Banjarbaru. Artinya Hakim MK kami bermohon untuk kesampingkan dulu legal standing, tapi fokus bagaimana inkonstitusional ini dilanggar oleh orang-orang yang tadi saya katakan tidak bertanggung jawab. Makanya ketika Prof. Eni menanyakan kepada KPU Banjarbaru maupun KPU Kalimantan Selatan, secara ringkas mereka tidak bisa menjawab. Dan pada dasarnya mereka malah kebingungan dan saling salah menyalahkan. Artinya dalam bahasa tubuh itu kan bisa dibacakan. Iya. Jadi memang ketika mereka menjabarkan atau mereka menjawab dari pertanyaan-pertanyaan hakim, mereka seakan-akan kebingungan dan tidak ada jawaban yang pasti ketika hakim itu menanyakan. Artinya hakim waktu itu kurang puas lah. Iya, saya akan melihat mereka selalu berkutat di legal standing. Betul. Itu saja yang menjadi argumentasi mereka, gitu loh. Betul. Saya pikir mereka tidak melihat substansi yang diubat itu apa. Iya, betul. Penghilangan suara rakyat, suara masyarakat Kota Banjarbaru. Itu yang kemudian tidak di-capture oleh mereka. Mereka selalu berargumentasi legal standing. Padahal kan ketika kita bicara legal standing, secara formal jelas itu satu pasangan calon. Iya. Secara fakta juga satu pasangan calon. Betul. Ya, terus mereka kemudian kenapa berkutat pada legal standing? Iya. Karena saya yakin itu tidak punya argumentasi lagi. Selain kemudian ini yang kemudian terus dibolak-balik. Iya. Maka saya pikir kalau kemudian konstruksi hukumnya seperti itu, saya pikir MK akan sangat cermat lah dalam mengambil keputusan terkait dengan Pilkada Kota Banjarbaru. Iya. Yang kemudian saya ingin tanyakan, kira-kira jawaban-jawaban KPU Provinsi kemarin kan yang ada kan, Ketua KPU Provinsi, KPU Kota Banjarbaru, dan kalau urusan kuasa hukum ya mereka sudah hak mereka lah membela. Iya. Tapi ketika kemudian kita bicara Ketua KPU Kalsel dan Ketua KPU Kota Banjarbaru, kira-kira gimana argumentasi, bisa diterima apa enggak? Jadi begini, ada yang unik ketika Hakim Pak Arief itu bertanya kepada KPU bahwa apa dasarnya untuk melakukan pilkada calon tunggal seperti ini. Dan mereka berdalih, teman-teman. Mereka berdalih karena KPU Banjarbaru maupun KPU Kalsel itu dalih mereka adalah sang implementator. Ya, betul, ya. Artinya sang implementasi dari peraturan KPU RI 1774. Tapi yang kita lihat di sini harusnya, dan saya yakin dan percaya, KPU Banjarbaru maupun KPU Kalsel adalah orang-orang yang berilmu. Betul. Adalah orang-orang yang paham kepastian hukum. Karena pilkada Banjarbaru ini adalah pilkada inkonstitusional, artinya pilkada yang memang melanggar hak-hak dari rakyat itu sendiri. Dan undang-undang dasar itu sudah mengatur bahwa di seluruh se-Indonesia ini tidak ada yang katanya calon tunggal. Artinya ketika ada calon tunggal pasti ada lawan kota kosong. Dan sehingga KPU Banjarbaru maupun KPU Kalsel ini berdalih seolah-olah mereka menjalankan tugas dari KPU RI. Padahal mereka juga bisa membantah peraturan 1774 itu dengan menggunakan nalar berpikir bahwa ini harus kita terapkan kota kosong. Dan jawaban-jawaban teman-teman dari penyelenggara kemarin itu seolah-olah tidak ada kepastian hukum atau kekosongan hukum. Betul. Itu blunder ya? Blunder sekali ini. Dasarnya apa, Bu? Kemudian kalau ini dianggap seolah-olah seperti normal dua pasangan calon, tetapi kemudian dinyatakan diskualifikasi, ya, itu dasarnya apa yang digunakan pada waktu itu? Ketentuan pasal mana yang dijadikan dasarnya untuk melakukan pemungutan suara? Tetap pada undang-undang pemilihan, Bu. Iya, tapi kan bukan 54C masalahnya. Iya. Tapi didiskualifikasi.
Nah, itu bagaimana caranya pasal putusan 1774 itu bisa dijalankan di situ? Izin Yang Mulia, memang kami sadari bahwa terjadi kekosongan hukum dengan kasus yang terjadi di Banjarbaru. Kami tidak menemukan jawaban terkait dengan... Dan ini menyakiti perasaan pemilih hampir 70.000 lebih suara masyarakat yang tidak sah. KPU kok ngomong gitu? Tuh. Apakah dia orang berilmu atau tidak? Tentu kita mempertanyakan pendidikan mereka. Sehingga memang ini menjadi catatan hitam lah untuk sejarah di Banjarbaru, khususnya di Kalimantan Selatan. Artinya kalau melihat jawaban-jawaban teman-teman KPU kemarin, minimal saya capture pada dua hal. Yang pertama adalah masalah kekosongan hukum. Betul. Yang kedua dengan rujukan-rujukan yang mereka menyebutkan salah rujukan. Kan gitu, seperti misalnya rujukannya ke undang-undang, udah lewat lah kalau undang-undang kan gitu kira-kira. Nah hal itu tentu wajar kalau masyarakat Kota Banjarbaru marah. Betul. Terkait dengan fenomena sidang kemarin. Iya. Nah gimana itu kira-kira? Ya, artinya kan saya yakin semua media di penjuru bumi Indonesia maupun di Kalimantan Selatan sedang melihat video ini dan hampir melihat video-video sebelumnya. Bahkan kita saja, Kang, ini masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan anak muda, di kalangan para orang tua. Bahkan kemarin saya lihat di TikTok itu ada nonton bareng sidang kedua MK, dan masyarakat sangat antusias untuk menanti jawaban-jawaban dari termohon dan ingin melihat bagaimana MK menilai. Artinya memang ada kemarahan besar yang terjadi di Banjarbaru hari ini. Mereka ini tidak ada pilihan selain memilih 02 yang tidak sah itu. Artinya memang kita berharaplah bagaimana pilkada ke depan atau hakim MK memutuskan pemungutan suara ulang, kita ingin melihat bagaimana calon tunggal melawan kotak kosong. Siapa yang memang dipilih oleh masyarakat. Itu hak masyarakat, tapi 27 November 2024 lalu, itu memang masyarakat tidak diberikan pilihan. Makanya sampai hari ini dan per detik ini, masyarakat semakin marah terhadap penyelenggara pemilu di Kota Banjarbaru. Begitu, Kak. Nah, tentu setelah sidang MK kemarin yang saya melihat banyak fenomena yang aneh, banyak fenomena yang blunder, KPU RI tidak bertanggung jawab, lari dari forum sidang. Ya tentu ini ada kajian-kajian di teman-teman tim hukum Bang Denny dengan kawan-kawan kuasa hukum yang lainnya. Kira-kira gimana setelah itu peluang dari hasil kajian kuasa hukum? Kemarin kami baru saja melihat live sidang DKPP yang memang pengadunya itu adalah calon yang didiskualifikasi ini. Dan kami melihat bagaimana sidang DKPP itu memang ada lampu hijau juga buat kami. Kenapa saya bilang lampu hijau? Karena waktu sidang DKPP kemarin, DKPP pun menuntut bahwa KPU Banjarbaru, KPU Kalsel ini bersalah karena mereka melanggar hak-hak demokrasi masyarakat Kota Banjarbaru. Dan Ketua DKPP bilang bahwa ini tidak ada pilihan. Kenapa kalian bisa menjalankan peraturan tersebut? Apa bentuk hukumnya? Nah, yang memberikan masyarakat tidak ada pilihan. Betul. Itu kira-kira ini demokrasi semacam apa kan? Iya. Gitu kira-kira kan. Nah, kalau kemudian kan ini kan gayung bersambut antara sidang MK dengan sidang DKPP. Nah, artinya kalau ada putusan yang berbeda, ya terus kita berharap lembaga peradilan mana lagi? Iya. Dan gitu kira-kira kan. Nah, kalau kemudian lihat kemarin sidang DKPP itu Hakim Eni misalnya, itu mengejar substantif, gitu loh. Nah, dia itu sangat mengejar tentang suara masyarakat Kota Banjarbaru yang tidak diakomodir dalam pemilihan kepala daerah di Kota Banjarbaru. Nah, sehingga di situ kemudian substansinya kan gitu. Nah, maka saya pikir
seluruh masyarakat Kota Banjarbaru dan seluruh masyarakat Indonesia itu kan menyaksikan bagaimana kemudian demokrasi telah dirusak di Kota Banjarbaru. Nah, sebelum kita berbicara sidang DKPP, yang saya juga baru tahu ternyata ada yang melakukan DKPP kan gitu. Iya. Nah, maka saya ingin tanya, kira-kira berapa kali sidang lagi dan hasil kajian teman-teman kuasa hukum itu peluangnya seperti apa di MK? Jadi memang kami ini kan masih menunggu putusan atau dismisal. Dismisal, betul. Tanggal berapa itu? Itu kemungkinan di pertengahan Februari. Kan? Tanggal 11 sampai 13 Februari itu sudah ada putusan. Tapi yang jelas, semua mata tertuju pada putusan Hakim MK hari ini. Dan kami melihat bahwa memang secara legal standing keempat pemohon ini dipertanyakan. Tapi ini bukan perkara legal standing. Saya ingin mengesampingkan legal standing. Tapi bagaimana bentuk konstitusional ini digerogoti oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Artinya, Hakim MK pada saat sidang permusyawaratan hakim itu harus melihat dan menelaah betul-betul bagaimana kondisi pilkada Kota Banjarbaru hari ini. Ya, jika Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan tidak sesuai dengan harapan kita, nah kira-kira sikap masyarakat Kota Banjarbaru akan seperti apa? Ya, kalau memang putusan hakim tidak berpihak pada masyarakat Kota Banjarbaru khususnya, ini tentu menjadi problematik lagi. Dan kita melihat bagaimana kualitas seorang MK dan di sidang-sidang kemarin hakim secara tegas dan secara marah bertanya kepada penyelenggara pemilu, tapi hasilnya nihil. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Bagaimana seorang hakim itu tidak bijaksana dalam melihat status atau perkara yang terjadi hari ini. Dan makanya kalau memang putusan Hakim MK tidak berpihak kepada kami semua, kepada 70.000 lebih warga Kota Banjarbaru, kami akan menggugat lagi. Dan kami tentunya bukan menggugat ke MK lagi, tapi kami akan melaporkan lagi ke DKPP. KPU RI itu harus bertanggung jawab bagaimana pilkada Banjarbaru ini menjadi inkonstitusional. Termasuk misalnya gugat ke MA ya. Betul. Terkait dengan gugatan gugat PKPU MA juga kan. Betul. Gitu loh. PKPU, supaya memang karena dalam persidangan kemarin itu secara tegas Hakim MK menyatakan ini salah PKPU-nya kan gitu. Betul, iya. Nah, artinya beberapa pernyataan Hakim MK terkait dengan kesalahan-kesalahan penyelenggara pemilu di Kota Banjarbaru, saya pikir masyarakat semua lihat gitu loh. Betul, kan? Jadi ketika kemudian keputusannya berbeda dengan harapan masyarakat, saya pikir apa mungkin Hakim MK masuk angin kan gitu kan? Nah ini yang kemudian masyarakat juga perlu kontrol. Kita semua perlu awasi. Kita semua perlu melihat bahwa memang kita berharap Hakim MK yang merupakan ujung dari seluruh konstruksi lembaga hukum penyelenggaraan pemilu itu memutuskan dengan putusan sesuai dengan harapan masyarakat. Iya. Gitu. Nah, sekarang masuk ke selanjutnya seperti Gayung bersambut tadi. Nah, ternyata ada juga yang mengadu ke DKPP. Iya. Nah, kalau seperti lihat di mana di fenomena persidangan DKPP ini kita lihat. Pak Tio, mengenai ini 174 tidak boleh berdiri sendiri. Undang-undang sudah menutup ruang, ya. Tidak boleh ada pasangan tunggal, calon tunggal. Ruang itu ditutup. Kalaupun ada, maka harus ada kotak kosong, gambar kolom kosong, pilihan. Jadi, kerugian anggaran yang saudara sebutkan yang belum bisa dibuktikan, ya, soal waktu yang tidak cukup yang juga belum saudara buktikan karena belum saudara lakukan, ya, itu tidak mengurangi bahwa sudah ada suara rakyat
yang kemudian mereka datang ke TPS, mereka punya hak, mereka gunakan hak itu dengan benar, tata cara mekanisme prosedur pemberian suaranya benar, tapi kemudian dinyatakan tidak sah. Nah, di mana di sidang DKWP itu, hakim DKWP sangat marah. Iya, betul. Terhadap KPU Kota Banjarbaru. Ya. Nah, saya pikir ada dua hal yang wajar marah. Yang pertama adalah lepas tanggung jawab. Karena KPU Kota Banjarbaru yang seharusnya memutus. Betul. Kenapa kemudian dilempar ke KPU Provinsi? Ya. Ya, saya pikir, ya kalau nggak mau bertanggung jawab, ngapain jadi penyelenggara pemilu? Kan gitu kira-kira kan? Gitu loh. Nah, yang kedua adalah melaksanakan pemilihan yang di luar nalar demokrasi manapun. Iya. Gitu loh. Kenapa di luar nalar? Ya karena tidak menghargai hak suara dari masyarakat Kota Banjarbaru. Nah, kira-kira bagaimana melihat fenomena sidang MK kemarin? Ya, saya sedikit kok penyelenggara pemilu di bumi Lampung Mangkurat atau Kalimantan Selatan dan khususnya di Banjarbaru ini menjadi seperti semacam pemilihan bahkan sekelas pemilihan ketua OSIS saja masih ada kota kosong pilihannya gitu loh. Betul, masih ada pilihannya. Ya. Jadi ini penyelenggara pemilu atau penyelenggara pelanggaran. Jadi kita melihatlah bagaimana unik sekali Pilkada Banjarbaru sehingga semua mata tertujulah pada Pilkada Banjarbaru, dan kita melihatlah bagaimana kondisi di Banjarbaru hari ini ya memang tidak baik-baik saja, dan mereka menuntut hak demokrasi mereka sehingga mereka ingin memilih apa kata hati nurani mereka, bukan dipaksakan. Kalau sidang MK kemarin, KPU Banjarbaru secara terang-terangan menjawab dia karena putusan 1774 itu H-3 sebelum pencoblosan, maka dia mengadakan sosialisasi kan. Dia menjawab sosialisasi kepada Hakim MK. Lalu sosialisasi bagaimana kata Hakim MK? Lalu KPU Banjarbaru menjawab sosialisasi bahwa ini ada calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang sudah diskualifikasi, tapi ketika memilih ini suara Anda tidak sah. Ini kan bukan pilihan. Kalau memilih 01 itu bukan hati nurani dia. Kalau pilih 02 yang sudah didiskualifikasi tidak sah. Rugi dong mereka. Buat apa mereka jauh-jauh datang ke TPS hanya untuk mendengarkan sosialisasi seperti ini? Itu. Nah, logika sederhana yang saya pikirkan adalah ketika di DKPP, DKPU Kota Banjarbaru itu bersalah. Betul. Padahal mereka seringkali menyebutnya hanya implementator dari PKPU yang dibuat oleh KPU RI. Berarti otomatis yang salah PKPU-nya. PKPU. Nah, yang salah PKPU-nya. Nah, artinya kalau yang salah PKPU-nya, saya pikir penting nanti ada konstruksi hukum yang lainnya agar memang ini menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Kemudian yang kedua juga memberikan shock terapi bahwa ya penyelenggara pemilu jangan main-main dengan suara rakyat, kan gitu. Dan yang ketiga ya bagaimana supremasi hukum dan pemilu kita tegakkan. Nah, closing statement gimana? Nah, kalau kami melihat dan sebagai koordinator Lembaga Studi PISU Nusantara Kalimantan Selatan, tentu kami secara tegas menyampaikan kami selalu mengawal dan berkomitmen kepada warga masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Banjarbaru. Makanya kami sampai saat ini maju dan tidak pernah menyerah walaupun banyak intimidasi, walaupun banyak tekanan sana sini, dan tentu itu tidak menyurutkan tidak menyurutkan semangat kami lah, giroh kami dalam menegakkan nilai-nilai di demokrasi tersebut. Makanya saya ini kan aktivis Kang. Jadi pernah mendengar ungkapan dari Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan
tidak pernah dimenangkan. Artinya kita hari ini mempertaruhkan semuanya. Kita mempertaruhkan harapan warga Kota Banjarbaru untuk bisa mendapatkan keadilan. Dan nantinya kita ingin melihat bagaimana DKPP menyidang penyelenggara pemilu yang dalam hal ini yang salah sebenarnya adalah KPU RI. Tetapi dalam memutuskan diskualifikasi, KPU Kalsel juga bersalah. Betul. Dan ini saling turunan, Kak. Artinya ada hierarki yang harus DKPP menelaah lebih lanjut. KPU Banjarbaru sang implementator itu juga bersalah karena dia tidak menelaah hukum secara dalam, secara kajian yang dalam. Tentu ini juga bersalah. KPU Kalsel juga bersalah. Kenapa saya bilang bersalah? Karena dalam rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang menangani di Banjarbaru itu merupakan bentuk rekomendasi, bukan bentuk putusan. Putusan ada di KPU. Makanya Bawaslu dan KPU ini kan agak membingungkan kita. Harusnya ya Bawaslu ini saja yang memutuskan. Kenapa melimpahkan ke KPU? Yang saya tahu memang aturannya seperti itu. Aturannya Bawaslu itu sekedar rekomendasi, KPU sekedar memutuskan. Nah, KPU Kalsel dalam melihat rekomendasi dari Bawaslu Kalsel itu tidak berpikir jangka panjang. Karena hamin pemilihan waktu itu semakin dekat. Dan KPU ketika memutuskan diskualifikasi dan kotak suara sudah tercetak ratusan ribu, tentu ini harusnya bisa dong dicetak ulang. Karena putusan itu kan hamin 30 hari. Artinya 1 bulan menuju pemilihan. Dan harusnya ketika KPU Kalsel mengeluarkan keputusan untuk diskualifikasi 02, harusnya KPU Kalsel merekomendasikan ke KPU RI untuk mencetak ulang surat suara yang tidak ada gambar 02. Sehingga di kotak suara itu, Kang, ada pilihan untuk masyarakat. Dan ketika KPU Kalsel mengaminkan apa yang pernyataan saya tadi, tentu gejolak, dinamika, polemik yang di Banjarbaru tidak akan menjadi besar seperti ini. Dan LS Pinus Kalimantan Selatan sebenarnya sudah mewanti-wanti dan sudah rilis di media-media kemarin bahwa surat suara ulang yang dicetak itu harus dicetak karena ini akan menimbulkan polemik yang begitu besar di masyarakat apabila tidak dicetak. Saya sudah mengingatkan sebenarnya, tapi teman-teman KPU Kalsel tidak mengindahkan apa yang menjadi pernyataan kami waktu itu. Dan kita melihat KPU Banjarbaru, KPU Kalsel, dan KPU RI tentu dalam hal ini harus menyelesaikan bagaimana persoalan-persoalan di Pilkada Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terima kasih Bung Arifin yang luar biasa. Ini kan bukan masalah calon yang mana, bukan masalah penggugat, bukan masalah MK-MKan, tapi ini masalah suara masyarakat Kota Banjarbaru. Betul. Suara yang dihilangkan oleh KPU masyarakat Kota Banjarbaru, hak politik masyarakat Kota Banjarbaru yang dihilangkan. Bahkan kalau menurut saya ketika konstruksi hukum seperti itu tidak hanya sekedar melanggar hukum, tidak hanya sekedar melanggar etik, penyelenggara pemilu sudah melanggar hak asasi manusia karena sudah menghilangkan hak politik masyarakat Kota Banjarbaru. Betul. Baik, masyarakat Kota Banjarbaru dan seluruh kawan-kawan di seluruh Indonesia, mari kita kawal putusan MK. Mari kita kawal putusan DKPP agar suara masyarakat, hak politik masyarakat tetap terlindungi di Nusantara ini. Teman-teman, jangan lupa, jangan sampai berkedip. Kita akan terus kawal berbagai macam persidangan putusan MK. Baik, sahabat Finus Forum, sampai di sini perjumpaan kita terkait dengan sidang kedua Kota Banjarbaru, dan mari kita kawal sidang-sidang berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.